Kenapa waktu itu lebih mahal dari uang? Bayangkan begini, kamu kehilangan uang 100.000 hari ini. Rasanya sakit, iya. Tapi seminggu lagi, sebulan lagi, kamu bisa cari lagi. Kamu bisa kerja, bisa jualan, bisa usaha. Uang yang hilang bisa kembali. Tapi kalau kamu kehilangan 1 jam dari hidupmu, 1 hari dari waktumu, apakah bisa kembali? Jawabannya, tidak pernah. Inilah kenapa waktu itu jauh lebih mahal dari uang. Uang hanya alat tukar. Waktu adalah hidupmu sendiri. Kita sering kejar uang habis-habisan, tapi lupa kalau kita sedang menukar waktu kita yang tak bisa kembali. Coba pikir, apa gunanya punya banyak uang kalau kita tidak punya waktu untuk menikmatinya? Apa gunanya kaya raya kalau kita kehilangan waktu untuk bersama orang yang kita sayangi? Waktu itu aneh. Ia berjalan terus, tanpa peduli kita siap atau tidak. Ia tidak bisa disimpan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Dan yang paling jujur dari hidup ini adalah waktu. Ia terus berkurang tanpa kompromi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana, kita tidak bisa menambah waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana menggunakannya. Daripada menghabiskan waktu untuk membenci, lebih baik kita gunakan untuk mencintai. Daripada sibuk iri dengan hidup orang lain, lebih baik kita gunakan untuk membangun hidup kita sendiri. Daripada hanya mengejar uang, gunakan juga waktu untuk hal-hal yang membuat hidupmu berarti. Kesehatanmu, keluargamu, sahabatmu, mimpi-mimpimu. Ingat, uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa diganti. Waktu adalah harta paling mahal, tapi anehnya, justru sering kita buang percuma. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menyadari hal ini. Gunakan waktumu dengan bijak, karena pada akhirnya, nilai hidupmu bukan ditentukan dari berapa banyak uang yang kamu kumpulkan, tapi bagaimana kamu menggunakan waktu yang telah kamu punya. Jadi, kalau hari ini kamu masih diberi waktu, syukuri. Itu hadiah terbesar yang kamu miliki. Uang mungkin bisa membeli banyak hal, tapi hanya waktu yang bisa membuat semuanya terasa berharga. Pernahkah kamu sadar, setiap detik yang lewat tak pernah kembali lagi? Jam berdetak, hari berganti, tahun berjalan, dan kita terus bertukar sesuatu yang tak terlihat. Waktu. Uang bisa hilang, lalu kembali. Harta bisa habis, lalu terkumpul lagi. Tapi 1 menit yang hilang akan selamanya hilang dari hidup kita. Waktu adalah emas yang tidak pernah bisa dibeli. Ia berjalan terus, bahkan saat kita tidak melakukan apa-apa. Karena itu, gunakanlah waktu untuk hal yang benar-benar penting, bukan sekedar untuk terlihat kaya, tapi untuk merasa hidup. Kebanyakan orang sibuk mengejar uang, padahal uang itu hanya angka. Nilainya bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi waktu sekali hilang, selesai. Itulah mengapa orang bijak selalu berkata, waktu lebih mahal dari uang. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tapi kalau kamu kehilangan momen berharga bersama orang tuamu, keluargamu, atau sahabatmu, itu tak akan pernah terulang. Jadi, jangan habiskan seluruh hidupmu hanya untuk mengumpulkan angka.
habiskan hidupmu untuk hal-hal yang benar-benar membuatmu hidup. Pernah nggak kamu merasa seharian capek kerja, uang dapat, tapi hati tetap kosong? Itu karena kita sering lupa, uang bisa dicari lagi, tapi waktu nggak bisa diulang. Kita bisa kehilangan dompet dan beli dompet baru, tapi kita nggak bisa beli waktu yang hilang saat ngobrol dengan orang tua atau ketawa bareng teman. Kalau uang adalah alat, maka waktu adalah bahan bakunya. Tanpa waktu, uang jadi nggak berarti apa-apa. Jadi mulai sekarang, coba tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar menggunakan waktuku dengan baik hari ini? Bayangkan suatu hari kamu kehilangan uang 1 juta rupiah. Rasanya sakit, iya. Tapi kamu tahu, kamu masih bisa bekerja, masih bisa berdagang, masih bisa berusaha untuk mendapatkannya kembali. Hari ini hilang, besok bisa dicari. Tapi bayangkan, kalau kamu kehilangan 1 hari dalam hidupmu, apakah bisa kembali? Apakah ada toko, bank, atau pasar yang menjual waktu yang hilang? Jawabannya, tidak pernah. Itulah alasan mengapa waktu jauh lebih mahal daripada uang. Kita sering salah paham tentang arti kekayaan. Kita mengira orang yang punya banyak uang itu kaya. Padahal, sesungguhnya orang yang punya banyak waktu untuk dirinya, keluarganya, kesehatannya, itulah yang benar-benar kaya. Ada pepatah lama yang berkata, orang miskin punya banyak waktu, tapi tidak punya uang. Orang kaya punya banyak uang, tapi tidak punya waktu. Orang bijak tahu bagaimana menggunakan keduanya dengan seimbang. Kalau kamu perhatikan, waktu itu punya sifat yang unik. Pertama, ia adil. Semua orang diberi jatah yang sama, 24 jam sehari. Tidak peduli kamu anak presiden atau anak petani, kamu punya waktu yang sama dalam sehari. Kedua, waktu itu jujur. Ia berjalan terus tanpa bisa ditawar, tanpa bisa diundur, tanpa bisa dipercepat. Kalau sudah lewat, ia tidak pernah kembali. Dan ketiga, waktu itu mahal. Kenapa mahal? Karena ia adalah modal dasar kehidupan. Kamu bisa punya ide cemerlang, tapi kalau tidak ada waktu untuk mengeksekusinya, ide itu hilang. Kamu bisa punya cita-cita tinggi, tapi kalau waktumu habis hanya untuk menunda, cita-cita itu tidak pernah tercapai. Coba kita lihat dari pengalaman hidup sehari-hari. Seorang ayah bekerja keras siang malam demi mencari uang. Tapi tanpa ia sadari, waktu bersama anak-anaknya perlahan hilang. Anak-anaknya tumbuh besar tanpa pernah merasakan kehangatan cerita sebelum tidur. Seorang anak muda rela begadang semalaman, membuang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Dia lupa, masa muda adalah waktu emas untuk belajar, untuk membangun diri, untuk berlari mengejar mimpi. Ketika ia sadar, waktunya sudah habis dan kesempatan emas itu sudah terlewat. Waktu tidak pernah menunggu kita. Kalau dipikir-pikir, uang itu sebenarnya hanya alat. Tapi waktu adalah kehidupan itu sendiri. Kamu bisa kehilangan uang, lalu mendapatkannya lagi. Kamu bisa kehilangan barang, lalu membelinya lagi. Tapi kamu tidak akan pernah bisa membeli kembali 1 menit yang sudah lewat. Dan itulah yang membuat waktu jauh lebih mahal daripada uang. Lalu, bagaimana cara kita menghargai waktu? Jawabannya sederhana, tapi sulit dilakukan. Pertama, sadari bahwa setiap menit berharga. Kalau kamu punya 5 menit untuk menelpon orang tua, lakukan. Kalau kamu punya 1 jam untuk istirahat, gunakan. Kalau kamu punya 1 hari untuk belajar sesuatu yang baru, manfaatkan. Kedua, gunakan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kesehatan, keluarga, persahabatan, pengembangan diri, iman, dan kontribusi untuk orang lain. Itu hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa diberikan oleh waktu. Dan ketiga, berhentilah menunda. Kita sering berkata, nanti saja, besok saja, minggu depan saja. Padahal,
Kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya waktu besok. Hidup ini singkat. Jangan habiskan untuk menunggu momen sempurna. Gunakan apa yang kamu punya sekarang. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu menggunakan waktumu untuk membuat hidupmu lebih berarti? Atau hanya membuangnya percuma? Apakah waktumu habis untuk membenci, iri, dan marah? Atau kamu memilih untuk menggunakan waktumu mencintai, bersyukur, dan membangun? Ingatlah, ketika ajal tiba, kita tidak pernah diminta untuk menyerahkan berapa banyak uang yang kita punya, tapi kita akan ditanya bagaimana kita menggunakan waktu yang sudah diberikan. Pada akhirnya, uang hanyalah angka, sedangkan waktu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi jangan habiskan hidupmu hanya untuk mengejar uang lalu lupa bagaimana cara hidup. Kamu masih punya waktu hari ini. Gunakanlah dengan bijak, karena pada akhirnya bukan banyaknya uang yang membuatmu bahagia, tetapi bagaimana kamu memilih menghabiskan waktumu. Jadi ingat, waktu itu lebih mahal daripada uang, karena uang bisa dicari, tapi waktu tidak pernah kembali. Pernah nggak sih kamu merasa sehari 24 jam, tapi kayaknya nggak pernah cukup? Bangun pagi, sibuk kerja, sekolah, kuliah, ngejar target, main HP, scroll TikTok, Instagram, YouTube. Tahu-tahu sudah malam lagi. Dan besok siklusnya diulang lagi. Kita sering mikir, Ada orang yang menginvestasikan waktunya buat belajar, olahraga, ibadah, bangun relasi, dan berkarya. Ada juga orang yang membuang waktunya untuk hal-hal yang gak penting. Dan bedanya akan terlihat jelas 5, 10, 20 tahun kemudian. Sekarang, coba aku kasih perumpamaan yang modern. Bayangkan waktu itu kayak kuota internet. Kalau habis, kamu bisa beli lagi kan? Tapi ternyata waktu bukan kuota. Kalau habis, kamu gak bisa isi ulang. Gak ada provider yang jual extra life buat hidupmu. Atau bayangkan waktu itu kayak baterai smartphone. Setiap pagi, bateraimu penuh 100%.
tapi sepanjang hari kamu pakai untuk banyak hal. Kalau kamu pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, baterai itu habis dengan berguna. Tapi kalau kamu pakai cuma untuk scroll tanpa arah, main game seharian, atau mengeluh, baterai tetap habis, tapi sia-sia. Masalahnya, kita nggak pernah tahu kapan HP kita akan benar-benar mati total. Lalu pertanyaannya, gimana cara menghargai waktu di zaman modern ini? Sadari prioritas. Jangan biarkan uang atau gadget menguasai hidupmu. Tanyakan, apakah hal ini penting untuk hidupku atau cuma buang-buang waktu? Belajar berkata tidak. Banyak orang kehilangan waktu karena nggak bisa nolak hal-hal kecil. Nongkrong nggak jelas, scroll nggak berhenti, sibuk ngurusin drama orang lain. Investasikan waktu ke hal-hal yang bertahan lama. Ilmu, kesehatan, hubungan baik, kebaikan, dan karya. Itu semua yang gak akan sia-sia. Nikmati momen sekarang. Jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Karena yang benar-benar kita punya hanya detik ini. Kalau kamu sadar, semua orang besar selalu menghargai waktu. Steve Jobs pernah bilang, waktu kita terbatas, jadi jangan buang sia-sia dengan hidup mengikuti kehidupan orang lain. Artinya apa? Kalau kamu habiskan waktumu cuma buat nyontek gaya hidup orang lain, kamu nggak pernah benar-benar hidup jadi dirimu sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba pikirkan, apakah kamu menggunakan waktumu untuk hal-hal yang berarti, atau kamu membuangnya untuk hal-hal yang gak penting? Ingatlah, uang bisa kamu cari, tapi waktu nggak bisa kamu beli. Dan ketika hidupmu berakhir, bukan seberapa banyak uang yang dihitung, tapi bagaimana kamu menggunakan waktu yang sudah diberikan. Jadi jangan buang waktu. Jangan tunggu besok untuk bilang, aku sayang kamu ke orang tua. Jangan tunggu tahun depan untuk mulai belajar hal baru. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen itu nggak ada. Hari ini, sekarang juga, itulah waktumu. Gunakan dengan bijak. Karena pada akhirnya, waktu itu lebih mahal dari uang. Bayangkan sebentar. Setiap pagi, kita semua dikasih deposit waktu yang sama. 24 jam. Nggak ada yang lebih kaya atau lebih miskin dalam soal waktu. Orang kaya dapat 24 jam. Orang miskin juga 24 jam. Orang sukses punya 24 jam. Orang gagal juga 24 jam. Bedanya cuma satu. Cara mereka menggunakan waktu itu. Kalau uang bisa disimpan di bank, waktu tidak bisa. Kalau uang bisa diwariskan ke anak cucu, waktu tidak bisa. Kalau uang hilang, kita bisa cari lagi. Tapi kalau waktu hilang, habis sudah. Itulah kenapa orang bijak selalu bilang, waktu lebih berharga daripada uang. Ada satu cerita nyata dari Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah bilang begini, aku bisa membeli banyak hal dengan uangku. Aku bisa beli perusahaan, aku bisa beli rumah, aku bisa beli pesawat, tapi satu hal yang gak bisa aku beli, waktu. Makanya, dia sangat selektif menggunakan waktunya. Dia nggak suka meeting yang nggak jelas, dia nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Baginya, setiap menit adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menikmati hidup. Lihatlah, bahkan orang sekaya itu tetap merasa waktu jauh lebih berharga daripada uang. Menyesal karena menyia-nyiakan waktu. Di sisi lain, ada juga banyak orang yang menyesal karena menyia-nyiakan waktunya. Contohnya, Mike Tyson,
mantan petinju kelas dunia. Waktu muda, dia kaya raya, punya ratusan juta dolar. Tapi dia boros, buang waktunya untuk foya-foya, pesta, dan hal-hal yang gak penting. Beberapa tahun kemudian, uangnya habis. Lebih parah lagi, dia kehilangan momen-momen berharga dalam hidupnya. Dia sendiri pernah bilang bahwa penyesalan terbesarnya bukan soal uang yang hilang, tapi waktu muda yang dia sia-siakan. Jadi, kalau hari ini kamu masih punya waktu 24 jam, jangan sia-siakan. Gunakan waktu itu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Belajar sesuatu yang berguna, membahagiakan orang tua dan keluarga, membangun mimpi yang selama ini kamu tunda, menjaga kesehatan, karena tanpa waktu dan kesehatan, uang juga nggak ada gunanya. Ingat, uang bisa datang dan pergi, tapi waktu berjalan hanya sekali. Jangan sampai nanti kita menoleh ke belakang, lalu berkata, "Kenapa dulu aku nggak lebih menghargai waktuku?" Mulai sekarang, cobalah bertanya pada dirimu sendiri setiap malam. Apakah hari ini aku benar-benar menggunakan waktuku dengan baik? Kalau jawabannya ya, kamu sudah lebih kaya dari banyak orang di dunia ini. Karena kamu sedang memegang harta yang paling mahal, waktu yang tidak sia-sia.